إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur insyaallah. Untuk kita bawakan dan selawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan seluruh pengikutnya. Insyaallah kita semua kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada guru kita Mukarram Ustaz dan Nasir, guru kita Mukarram Ustaz Soleh, guru kita Mukarram Ustaz Fauzi dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lalu saya tidak bisa datang karena ya cek rumah sakit Harum sampai jam 10 belum selesai antar kontrol. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ta'ala idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiyan. Faqala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, idza tutla 'alaihim, ketika dibaca, 'alaihim kepada mereka manusia, ayatur rahman, apa yang dibaca, ayat-ayat Allah, apa yang dilakukan atau reaksi mereka, kharru, mereka tersungkur ya, maksudnya menjatuhkan diri, sujadan dalam keadaan sujud, wa bukiyan, dan dalam keadaan menangis. Ini masih menjelaskan tentang orang-orang yang takut kepada Allah, yang salah satu cirinya adalah khusyuk. Khusyuk sudah kita bahas dari khusya'ah, yaitu artinya tenang. Lah, terus di sini salah satu cirinya adalah ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka dia tersungkur dalam keadaan sujud. Artinya saat dibacakan ayat-ayat Allah, dalam ayat lain dijelaskan wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum iman. Saat dibacakan ayat-ayat Allah, maka tambahlah keimanannya. Jadi kalau ada orang yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran justru dia gelisah, kagak enak banget romanah gitu. Nah, ini ciri-ciri apa ya? Ya gede banget kalau dengerin baca Al-Quran. Nah itu. Tapi kalau terasa indah, terasa tenang, padahal nggak paham. Ada sebagian orang mendapatkan hidayah justru dari bacaan Al-Quran. Termasuk murid saya sendiri di Villa Lampiri, kepala sekolah, nggak bisa baca Quran, ngaji dari nol. Saya ngajinya kenapa? Karena saat di Masjidil Haram, saat umroh, mendengarkan ayat wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu kan diulang Quran. Dia dengerin itu langsung spontan nangis. Padahal gak paham itu proses arahnya itu. Oh ternyata itu, maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan. Oh sampai nangis, pulang ke sini langsung minta ngaji sampai bisa baca Al-Quran. Padahal saya nggak paham, tapi justru mendengarkan ayat itu dia langsung tergetar. Nah itu bagian daripada hidayah. Nah cirinya di sini adalah ketika ada dibacakan ayat-ayat Allah, kita merasa tenang. Dan di dalam Al-Quran, kharru sujadan itu ada ayat-ayat yang memang saat dibaca maka kita disunahkan untuk sujud tilawah. Kalau di daerah-daerah Banten ya, nggak hanya di Banten, di sini juga. Kalau mertua saya dulu, Allah yarham Kiai Muhammad bin Mian, melaksanakan. Jadi kalau sholat subuh hari Jumat itu rakaat pertamanya alif lam mim tanzil. Alif lam mim tanzil. Rakaat keduanya itu ad-dahr.
hal anta 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Rakaat pertamanya alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarahu bal huwal haqqu min rabbika litunzirahu sampai nanti wa hum mustakbirun yastakbirun kharru sujada wa hum mustakbirun. Mereka sujud saat disitulah dalam keadaan berdiri baca surah langsung sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. 3 kali. Itu namanya sujud tilawah. Di sini sejak saya belum pernah ya, kecuali di rumah mertua saya. Karena di rumah mertua saya memang sholatnya khusus nyak-nyak aja semua, kagak di masjid. Sama saya ada mantu-mantu di situ. Ya, jadi sujud selesai baru berdiri lagi nerusin tatajafa junubuhum anil madaji sampai selesai baru ruku. Itu namanya sujud tilawah. Sujud tilawah karena dibacakan ada ayat-ayat sajadah, ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk sujud. Lah ceritanya kalau nggak salah saya ya maaf jadi mantu, nggak tahu ngetes apa enggak, kita gak tahu dah ya. Main di situ sudah suruh imam sholat subuh hari Jumat. Wah, mana nih disuruh baca alif lam mim tanzil nih. Lah, untuk saya santri lah, coba kalau bukan santri. Lah kagak apa. Alhamdulillah. Wah, jadi mantu. Nah, itu sujud tilawah. Ada juga yang pendek tapi kita nggak pernah melaksanakannya, itu di dalam yang wasjud waqtarib alam al-alaq ikra ya. Nah, baru wasjud waqtarib itu sebenarnya sujud sunnah. Tapi kita nggak pernah. Satu dalam sholat, termasuk di luar sholat. Ketika membaca ayat-ayat sajadah kita sudah sujud. Tapi kan nggak pernah ditangkir. Ada juga bacaan doang. Subhanallah walhamdulillah wa hum yastakbirun, subhanallah walhamdulillah. Padahal di perintahnya adalah sujud. Jadi mau baca di kuburan ke baca di rumah ke ketemu ayat itu wa hum la yastakbirun atau wasjud waqtarib, langsung menghadap kiblat, langsung kita sujud. Lagi baca Al-Quran baru selesai baru kita sujud biasa. Dengan bacaan apa tadi? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul. Kagak hafal ya? Baru selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Terusin lagi baca Quran. Ada yang begitu? Ada. Nggak ada ya? Kan kagak ada tuh. Nah, di Al-Qur'annya di ujungnya ada gambar begitu tuh. Kalau di kayaknya di Al-Qur'an juga di belakang tuh ada tuh ayat-ayat sajadah. Kalau nggak salah ada 4 atau berapa itu? Banyak ya? 15 tuh, malah 15 ayat-ayat sajadah. Ya, sunnah. Jadi ketika dan di situnya juga ada di bacaan wakaf di situ itu ada di atas sajadah. Itu ya, ada tandanya. Iya, gambar kayak masjid, kayak kubah begitu tuh. Nah itu. Itu bagi-bagi guru-guru yang mengajarkan Al-Quran itu kayak gitu harus dikasih tahu. Ya. Kalau sudah fasih bacanya baru tentang sajadah, fungsi-fungsi dari itu tuh ain, tuh makro, ya kan harus dikasih tahu. Walaupun itu bukan merupakan sunnah ya, karena perintah. Tidak hanya sujud tapi kharru sujadan wa bukiyan, tapi juga menangis. Kalau kita baca Quran nangis pernah ya,
satu emang kagak paham. Ada sih yang baca Quran nangis, tapi nangisnya lain ya kan? Gitu, nangisnya lain. Saya pernah nangis sholat, pernah. Mungkin kalau ibu lebih kali ya. Saya pulang ke rumah, saya sholat di tempat yang memang biasa bapak sholat. Ya, coba aja dah kalau orang tuanya nggak ada. Dulu orang tua kita sholatnya di sini. Kita sholat teringat saat beliau sholat subuh dan sujud di situ. Teringat dan langsung kebayang kita dosa-dosa segala macam. Coba dah ya, supaya kita terasa kita itu betul-betul merasa berdosa, merasa bersalah. Nah, nangis ketika kita misalnya mendengarkan ayat-ayat tentang azab. Kalau Syekh Abdurrahman Sudes kan begitu ya. Jadi kayak gemeter, kayak memang yang dibaca tuh ayat-ayat tentang neraka, tentang siksaan. Tapi kalau ayat-ayat tentang surga, tentang ini ya. Nah, kalau kita memang kagak paham ya, kagak paham. Sehingga kita misalnya tentang uiddat lil kafirin, Allah padahal apa itu artinya kan? Disiapkan untuk orang-orang kafir. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu, bahan bakar neraka. Untuk siapa? Uiddat lil kafirin, disiapkan untuk orang-orang kafir. Lagi kita bisa bercengengesan, ya kan? Padahal tentang azab, tentang neraka bagi mereka mungkin nggak kuat. Atau tentang kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi itu digoncangkan dengan dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi itu mengeluarkan semua isinya ke atas. Wa qala insanu ma laha, manusia pada ngomong ada apa ini, ada apa nih? Ingat dari tsunami begitu kan, dan itu lebih daripada tsunami. Zulzilatil ardu zilzalaha, digoncangkan lebih dari, nggak pakai hitungan berapa sekian ini kan. Terus isi bumi yang nggak pernah kita lihat, binatang apa keluar semua. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala insanu ma laha, manusia pada ngomong ada apa ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu datanglah cerita-cerita yang pernah Allah terangkan dalam Al-Qur'an. Bi anna rabbaka auhalaha, bahwa Allah Tuhanmu telah memberikan wahyu terjadinya kiamat. Ya kan? Ya, sedikit-sedikit dan kita membaca, apalagi juz amma kita baca terjemahan ini. Dalam rangka apa? Supaya kita paham. Apalagi saat sholat. Ada juga baca Al-Quran ataupun khutbah atau ceramah atau apa, sampai kayak dinangis-nangisin. Ketahuan orang yang betul-betul dia itu sedih beneran, ada yang dibuat-buat, ada, ya kan? Nah, itulah yang gak dibuat-buat, itulah sampai dia meneteskan air mata saat mengeluarkan, membacakan ayat-ayat. Itu berarti bagian daripada khusyuk ya. Dia paham, dia mengerti tentang ayat-ayat, sehingga menimbulkan takut kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa yakhirruna lil adqan, dan mereka itu tersungkur sujud lil adqan, yaitu di belakang mukanya, artinya dia ini sujud. Yakuna, mereka menangis, wa yaziduhum, dan mentambah kepada mereka itu khusyu'an, khusyuknya. Jadi tambah khusyuk. Sekali-kali dah kita sholat ya malam, mungkin salah satu di antara kita, atau mungkin kita juga sering ya, setiap kali melakukan sholat malam itu sampai kita dalam keadaan beda dengan sholat-sholat lain. Makanya kalau sholat-sholat lain itu kan kita biasa aja, tapi kalau malam ya ditambah misalnya, karena memang menurut Imam Hanafi sholat malam itu wajib. Jadi 6 waktu dia. Wa minal laili fatahajjad, sujud, maaf ya,
tahajud itu bagi Imam Hanafi itu wajib. Jadi 6 waktu. Kalau menurut Imam Syafi'i sunnah muakkad, sunnah muakkad yang sangat dianjurkan. Dan itu beda. Ibaratnya maaf kalau sinyal handphone gitu ya. Kalau siang kan banyak yang pakai tuh, ya kan? Udah banyak yang pakai ya, lele berapa terganggu. Tapi kalau malam orang jarang sekali. Sama koneksi kita dengan Allah saat siang malah banyak yang komunikasi kita dengan Allah. Tapi kalau malam sedikit. Sinyalnya kuat. Kan begitu. Dan 5 waktu itu adalah kita dalam rangka mengkomunikasikan kita dengan Allah. Kita kan sholat selama ini, mohon maaf, termasuk saya pribadi, masih karena beban, kewajiban, belum ada nikmat kayaknya sholat. Tapi kalau sudah nikmat sholat, itu menjadi kebutuhan. Manusia Allah ciptakan kita setiap pagi buka mata langsung kita koneksi lagi kepada Allah. Semuanya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita minta tolong kepada Allah dengan apa? Sabar dan sholat. Jadi satu-satunya cara untuk hati kita tenang itu dengan sholat. 5 kali kita sambungin lagi. Dalam sholat itu berarti kita melakukan komunikasi, ngobrol gitu, berbicara langsung seolah-olah dengan Allah, mengkomunikasikan diri, mengkoneksikan. Kalau masang kabel disetrum, disambungin gitu loh sama Allah. Itu di dalam sholat. Nah kalau kita sholat kan yang penting kita melaksanakan buru-buru, nggak ada kita untuk perasaan sedang berkomunikasi dengan Allah. Padahal mestinya kita itu pasang. Subuh sebelum kemana-mana koneksikan kepada Allah. Baru nanti 15 menit lewat 15 menit dari terbit matahari koneksikan lagi dengan Tuhan. Baru nanti kerja di kantor terus ketemu dengan Tuhan, koneksikan lagi dengan Allah. Selesai sampai asar koneksikan lagi dengan Allah. Sampai maghrib isya sampai 24 jam kita terus disambungkan. Ilok kagak nyambung. Kan gitu ya. Mestinya tuh itu yang difahami itu mindset kita, bahasanya mindset keren amat ya. Jadi pola pikir kita itu harus dirubah. Jangan kita sholat itu yang penting melaksanakan, gani-gani sholat. Jadi mulai dirubah bahwa kita ini sedang berkomunikasi dengan Allah, mengadukan semua, dan sholat itu merupakan bagian daripada doa. Sampai kalau Allah kita langsung, ya kan? Dan disitu kan mengakui kita semuanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ngakui sesungguhnya sholatku wa nusuki dan seluruh ibadahku wa mahyaya hidup wa mamati dan kematianku untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Kita ungkapkan sampai bacaan, walaupun nggak paham kita baca. Bahkan di dalam duduk antara 2 sujud 8 permintaan kita sekaligus. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. 8 permintaan. 8 permintaan simpel, pendek, 8 permintaan ya. Apalagi diem dah, kagak baca. Memang gak rukun, gak apa-apa, sah sih emang ya. Selama bukan Fatihah, selama bukan tahiyat, selama bukan sholawat, selama bukan salam, selama bukan takbir yang 5 ini, maka itu sunnah. Tapi yang 5 ini rukun. Kalau kita nggak baca yang 5 ini, maka sholatnya tidak sah. Takbir, hanya takbir pertama, Allahu Akbar. Udah, itu aja yang rukun. Baca doa kita segala macam itu sunnah. Selesai baca Al-Fatihah 2, rukun, harus baca, nggak boleh diam. Baru tahiyat, tahiyat juga tahiyat akhir. Tahiyat akhir. At-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Selesai.
Itu doa yang rukun. Yang lain mah at-tahiyatu mubarakatuh sholawatu thayyibat lillah tambahan ya. Makanya kalau bacaan tarawih kalau mau cepat tuh nggak usah dilengkapin. Tarawih kan cepat. Kalau bacanya at-tahiyatu lillah assalamualaikum cepat. Itu baca tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibat. Imam sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya, gitu. Ada teknis-teknisnya. Ya, jadi di mana letak yang wajib-wajibnya dibaca. At-tahiyatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli ala, itu yang mau sholawat itu rukun. Takbir, Fatihah, tahiyat, tahiyat, sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salam itu salam yang pertama ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirinya sunnah. Itu yang rukun. Selain daripada itu bacaan-bacaan memang sunnah. Tapi ngapain kita bengong aja gak baca apa-apa? Fungsinya kita dalam rangka mengkomunikasikan diri kita kepada Allah. Bahkan waqad adda alaihi salamu fis sab'ati, dan sungguh Nabi telah menghitung fis sab'ati dalam 7 alladzina, menjadi orang-orang yudhilluhumullah, yang akan dinaungi oleh Allah fi dhillihi, di dalam naungan Allah, yauma la dhilla illa dhillahu, di mana di satu hari tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Salah satunya siapa? Rajulan, seorang laki-laki, zakarallaha, yang berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, khalian, dalam keadaan sepi, dalam keadaan sunyi, dalam keadaan sendiri, fafadot ainahu, maka berlinanglah, mengalirlah, ainahu, kedua matanya. Nah ini namanya kalau di pesantren itu mubalaghah nih. Maka mengalirlah ainahu, matanya. Matanya bukan mengalir jatuh, tapi maksudnya adalah air matanya. Nah ini saya ingat ilmu pesantren itu begini nih ya, menyebutkan mata tapi maksudnya air mata. Nah kalau diterjemahkan apa adanya, maka mengalirlah ainahu, kedua matanya. Oh, masa matanya ngalir kan gitu. Ini namanya min itlaqil mahal, menyebutkan tempat tapi maksudnya hal, air mata. Itu di pesantren diajarin untuk pemahaman. Nah, orang yang menangis, dia zikir kepada Allah, ingat kepada Allah dalam keadaan sendiri, lalu memuncullah air matanya, itu menjadi salah satu orang yang akan mendapatkan naungan Allah dari 7 manusia yang akan mendapatkan naungan Allah. Salah satunya seorang laki-laki yang zikir kepada Allah, lalu dia nggak terasa meneteskan air mata. Atau dalam hadis lain begini bunyinya, ainani, ada 2 mata, la tamassuhuman nar, yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Di antaranya ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Itu yang tidak tersentuh oleh api neraka, takut nangis karena takut kepada Allah. Kalau kita menangisnya beda ya, ada yang dibuat-buat. Gimana kalau ikut zikir sampai menangis lalu kita ikut nangis? Gak apa-apa, melatih. Orang kalau nggak dilatih nggak bisa-bisa. Ada kalau di Naksabandi Al-Khalidi ya, yang biasa perkumpulan orang Aceh, saya pernah di bawah di daerah Tebet itu. Sebenarnya saya asal mau aja. Tiap malam Kamis saya dijemput. Di situ ada apa namanya wiridan la ilaha illallah. Itu orang sampai nggak sadar nangis sampai ngejerit-jerit. Gimana kalau gitu? Bagus. Ini digelapin, hampir seluruhnya itu tangis. Ya, jangan kita aliran sesat, lalu kita berzikir kepada Allah.
Cuma saya lama-lama kayak capek, hampir seperti 3 bulan kan saya mah tugasnya di samping ikut wiridan, tugasnya ngomong. Pak Ustadz mah tugasnya ngomong aja udah paling 15 sampai 20 menit ya Pak Ustadz, untuk memotivasi orang jamaah. Ngomong udah selesai, datang pimpinannya udah mulai ya. Malam kita pulang, ya Allah lama-lama saya sakit kayak orang jam 2 baru pulang. Makan dulu, asal mau aja, masalah duit udah ditanggung ya. Cuman lama-lama saya paginya ngajar ya kan, tidur tiap malam kemis jam 2 perasaan mati, lama-lama udah kuat juga ya. Tuh di daerah tempat orang Aceh semua perkumpulannya. Oke. Jadi salah satunya adalah itu orang yang menangis karena takut kepada Allah. Habil dan Qabil terjadi pembunuhan pertama ya. Qabil membunuh Habil ya, saudaranya yang nikah dengan Ikrimah ya. Sementara kelahirannya itu Habil sama Labudah. Habil ini ganteng, Labudah ini kurang cantik. Sementara Qabil ini kurang ganteng, perempuannya Ikrimah. Kelahirannya nih ya, Nabi Allah Adam nih biar setara, masa harus diseling gitu ya, yang ganteng sama yang ganteng. Habil sama Ikrimah, Qabil dengan Labudah. Gak terima apa sih Qabil, kalau itu adik gua kan, itu istilahnya kan satu kelahiran. Waktu itu belum ada hukum ya, sehingga menikah boleh anak. Akhirnya terjadi apa? Pembunuhan pertama dalam sejarah. Lain basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak, kata Habil. Lain basatta wahai Qabil, ketika kamu menjulurkan tangan dengan batu litaqtulani untuk membunuh aku, kata Habil, ma ana bibasitin, saya tidak akan membalas untuk membunuh, liaqtulak, untuk membunuh kamu. Apa alasannya? Satu, inni akhafullaha rabbal alamin, saya takut kepada Allah Tuhan sekalian. Jadi alasannya satu, takut. Khasyah, takut kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Satu aja motivasinya, takut kepada Allah, selesai. Jadi rasa takut ini juga bisa dijadikan sebagai wasilah. Wasilah itu apa ya? Pelantara. Wasilah, saya pernah cerita ada 3 anak muda yang terjebak di gua. Yang salah satunya anak muda itu setelah yang berbakti kepada orang tua, setelah yang orang yang kaya memberikan gajinya kepada karyawannya. Yang satu lagi seorang laki-laki, ya Allah saya tidak kaya dan orang tua saya sudah juga tidak ada, tapi saya diberikan wajah yang cukup ganteng. Pada satu ketika saya ketemu dengan seorang perempuan yang cantik dalam satu tempat yang tidak ada siapapun. Perempuan ini mengajak untuk berzina, tapi saya menolaknya, alasannya takut kepada Allah. Kalau memang perbuatan saya ini baik, ya Allah bukakan pintu gua ini ya Allah, terbuka. Jadi bisa dijadikan sebagai wasilah. Takut kepada Allah. Bakti kepada orang tua bisa dijadikan wasilah. Sedekah bisa dijadikan wasilah. Makanya kalau ada orang yang sakit-sakit misalnya ya, udah sakit mentoknya udah kemana aja, niat saya setiap Jumat mau mengeluarkan beberapa makanan dengan niat buat orang tua saya biar sembuh, boleh. Itu sebagai wasilah. Jadi motivasinya bukan berarti iya memang karena apa kita sedekah, tapi kalau memang apa yang saya lakukan ini saya ikhlas karena Allah, saya mohon kepada Allah, ya Allah sembuhkan penyakit. Nah di situ, jadi bisa dijadikan wasilah. Jadi bukan apa, salah satunya rasa takut kepada Allah juga bisa dijadikan wasilah kepada Allah. Oke. Insya Allah kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga untuk para jamaah. Ilahi karim Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa
Hadratul alamin hatta yuwafina wa ikati masjid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.